Renungan Harian Jumat 4 Desember 2020. Iman akan Yesus membawa keselamatan. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 29 ayat 17 sampai 24 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Saudara-saudariku terkasih, orang sudah beragama sering meragukan imannya, bahkan kadang tidak peduli dengan pembinaan dan penanaman benih imannya. Kita bisa temukan banyak orang beragama, tetapi tidak banyak yang beriman. Ia baru beriman bila ada kebutuhan, bila ia membutuhkan untuk dilayani, seperti permandian, pernikahan, komuni, dan lain sebagainya. Mental beriman seperti ini rupanya sudah terjadi sejak zaman Yesus hingga saat ini dalam agama Katolik maupun agama lain. Bagaimana tanggapan Yesus dan kita dengan mental beriman seperti ini? Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil hari ini Matius menampilkan dua orang yang sangat menderita, buta, mengikuti Yesus. Santo Matius tidak menampilkan siapa pendamping atau penuntun kedua orang buta itu. Mereka tidak dibantu oleh orang lain. Mereka berjuang sendiri untuk mengikuti Yesus sambil menyerukan permohonan atau beban hidup mereka kepadanya. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Isi permohonan mereka bukan kesembuhan tetapi belas kasihan. Mereka sadar bahwa kebutaan yang mereka alami itu karena akibat dari perbuatan dosa. Maka belas kasihan Yesus yang mereka butuhkan. Bagaimana tanggapan Yesus atas seruan kedua orang buta ini? Tanggapan Yesus adalah ia tidak langsung mengatakan kepada kedua orang buta itu, "Melihatlah kamu." Tetapi ia menguji iman mereka dengan pertanyaan, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Di sini Yesus ingin mencari tahu apakah permohonan itu sungguh-sungguh keluar dari hati nurani dan dengan sebuah keyakinan bahwa Yesus akan menyembuhkan mereka. Yesus menuntut jawaban iman dan sikap penyerahan yang sungguh. Dan ternyata harapan Yesus ini terkabul dengan jawaban iman dari kedua orang buta itu. "Ya Tuhan, kami percaya." Jawaban iman kedua orang buta ini menghasilkan sebuah perintah. "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Jawaban iman kedua orang buta ini membawa keselamatan, kesembuhan. Mereka kembali melihat dengan baik. Satu hal lain yang saya gariskan dari pengakuan iman kedua orang buta ini adalah keyakinan mereka akan Yesus Kristus sebagai putra Daud, keturunan Daud yang hadir untuk menyalurkan belas kasihan Allah, dan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan, untuk menyelamatkan. Harapan mereka yang terungkap melalui iman membuahkan keselamatan, kehidupan, kesembuhan. Saudara-saudariku terkasih, saya dan kita sekalian pasti bangga melihat sikap iman dan perjuangan kedua orang buta ini untuk memperoleh kesembuhan dari Yesus. Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Mereka mempersembahkan kesulitan mereka kepada Yesus. Saya setuju juga dengan ujian iman yang dilaksanakan oleh Yesus. Yesus menuntut dari mereka satu sikap yang baru, bukan samar-samar atau buta mengenal dan percaya kepada Yesus. Yesus menuntut mereka memiliki sikap percaya kepadanya dan yakin akan perannya sebagai putra Daud, Tuhan dan penyelamat. Bagaimana dengan kita? Kita juga sering mengalami saat samar-samar, saat buta. Buta mata, buta hati, buta perbuatan,
buta tindakan kasih, buta melihat kebaikan Allah dan sesama. Kita perlu memohon pertolongan kepada Tuhan untuk disembuhkan. Advent adalah saat yang tepat bagi kita untuk datang kepada Yesus Putra Daud. Kita datang memohon belas kasihan-Nya. Kita datang untuk melihat cahaya baru pada hari raya Natal nantinya. Iman akan Yesus membawa keselamatan bagi kita.